Selamat pagi anak-anakku calon siswa kelas 7 SMPK Maria Fatimah dimanapun kalian berada. Salam sehat selalu. Pada hari ini merupakan hari kedua kalian mengikuti kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh SMPK Maria Fatimah. Dan pada saat ini saya, Bapak V. Dadang Mulyantara, ingin menyampaikan berkaitan dengan kurikulum dan sistem penilaian yang digunakan di SMPK Maria Fatimah. Kurikulum yang diterapkan di SMPK Maria Fatimah adalah kurikulum 13. Adapun untuk struktur kurikulum dan KKM, kalian bisa lihat pada tabel. Pada kolom mata pelajaran terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama mengenai pengetahuan dan keterampilan. Pada pengetahuan dan keterampilan, ini terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Untuk kelompok A terdiri dari mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Sedangkan seni budaya, PJOK, informatika atau prakarya, dan bahasa Jawa masuk dalam kelompok B. Pada bagian kedua, mengenai keterampilan hidup. Pada keterampilan hidup ini hanya terdiri dari satu mata pelajaran, yaitu bahasa Mandarin. Kemudian, kalian lihat pada jumlah jam pelajaran. Pada jumlah jam pelajaran, bisa kalian lihat sendiri, ataupun kalian baca pada tabel ini, ataupun juga mungkin nanti kalian akan lebih paham lagi pada saat proses pembelajaran. Kemudian pada kolom berikutnya adalah kolom KKM yang perlu kalian perhatikan pada kolom KKM kelas 7. Pada kelompok A ataupun pada kelompok B, untuk KKM masing-masing pada penilaian pengetahuan atau P dan penilaian keterampilan atau K sama. Hanya satu yang berbeda, yaitu pada pendidikan agama dan budi pekerti. Pada pendidikan agama dan budi pekerti, KKM nilai pengetahuan 73 dan KKM nilai keterampilan 75. Sedangkan untuk mata pelajaran lainnya, baik yang masuk dalam kelompok A ataupun kelompok B, ataupun juga dalam keterampilan hidup, antara pengetahuan dan keterampilan sama. Yang perlu kalian perhatikan pula, untuk KKM masing-masing mata pelajaran adalah berbeda. Kemudian, untuk selanjutnya adalah penilaian harian. Di dalam penilaian harian ini akan diberikan dengan dua macam. Yang pertama, penilaian harian pengetahuan atau PHP. Penilaian harian pengetahuan merupakan penilaian pengetahuan dan akan diberikan setelah setiap kompetensi dasar atau KD selesai.
Jadi, misalnya pada proses pembelajaran KD1 atau kompetensi dasar 1 sudah selesai, maka kalian akan diberikan PHP atau semacam ulangan harian. Nah, dari hasil PHP, apabila nilai kalian belum memenuhi KKM, maka kalian akan diberikan remedi. Jadi, kalau nilai PHP kalian belum memenuhi KKM, akan diberikan remedi. Yang kedua, penilaian harian keterampilan atau PHK. PHK merupakan penilaian keterampilan yang akan diberikan untuk setiap kompetensi dasar atau KD. PHK bersifat individu, apalagi dalam situasi seperti ini. Jadi, untuk situasi seperti ini tidak memungkinkan kalian mengerjakan PHK secara berkelompok. Jadi, untuk saat ini PHK bersifat individu. Dan untuk PHK bisa dimungkinkan berkolaborasi antara mata pelajaran yang satu dengan mata pelajaran yang lainnya. Jadi, bisa saja berkolaborasi. Dalam arti bagaimana? Bahwa satu PHK atau satu tugas ini bisa dinilai lebih dari satu mata pelajaran. Tergantung nanti mata pelajaran yang saling berkaitan. Kemudian, yang perlu saya berikan pada kalian berkaitan PHK, ini penilaiannya akan ada macam-macam. Misalnya saja tugas, ya, kemudian praktikum ataupun proyek, kalian mengerjakan sesuatu. Ini nanti semua termasuk dalam penilaian harian keterampilan. Apakah PHK juga akan ada remedi? Kalau seandainya nilai PHK kalian belum memenuhi KKM, dimungkinkan Bapak Ibu Guru juga akan memberikan remedi. Kemudian untuk berikutnya adalah remedi atau perbaikan. Remedi atau perbaikan diberikan kepada anak yang apabila nilai PHP pada setiap kompetensi dasar atau KD belum memenuhi KKM. Remedi akan diberikan maksimal sebanyak 3 kali, tetapi dengan ketentuan sebagai berikut. Remedi pertama, wajib kalian ikuti. Jadi, apabila kalian mengikuti PHP, kemudian nilai PHP-nya belum memenuhi KKM, maka kalian wajib untuk ikut remedi pertama. Kemudian remedi kedua akan diberikan kepada anak yang nilai remedi pertama belum memenuhi KKM. Tetapi dengan ketentuan bahwa nilai remedi pertama harus sama atau lebih baik dari nilai PHP-nya. Ya, jadi kalian bisa mengikuti remedi kedua apabila nilai remedi pertama kalian belum memenuhi KKM dan nilainya sama atau lebih baik dari nilai PHP-nya. Maka kalian berhak untuk mendapatkan remedi kedua. Kemudian remedi ketiga akan diberikan kepada anak yang remedi kedua
nilainya belum memenuhi KKM. Tetapi dengan ketentuan bahwa nilai remedi kedua harus sama atau lebih baik dibandingkan dengan nilai remedi pertama. Itu berkaitan dengan remedi atau perbaikan. Untuk selanjutnya adalah sistem penilaian pada raport. Adapun untuk sistem penilaian pengetahuan pada raport yang diterapkan di SMPK Maria Fatimah adalah nilai raport sama dengan 50% NPHP ditambah 25% NPTS ditambah 25% PAS. Yang perlu anak-anakku ketahui bahwa di dalam penilaian untuk pengetahuan ya paling tidak ada 3 macam, yaitu apa? PHP, PTS, PAS. PHP adalah penilaian harian pengetahuan, PTS penilaian tengah semester, PAS penilaian akhir semester. Di mana ketiga penilaian ini nanti digunakan untuk menentukan nilai raport. Adapun untuk menentukan nilai raport adalah 50% NPHP ditambah 25% NPTS ditambah 25% NPAS. Di sini saya sampaikan keterangannya. NR itu adalah nilai raport, NPHP adalah nilai rata-rata PHP, NPTS adalah nilai PTS atau penilaian tengah semester, NPAS nilai PAS atau penilaian akhir semester. Kemudian untuk penilaian keterampilan dalam raport. Pada penilaian keterampilan pada raport ditentukan berdasarkan nilai rata-rata dari PHK yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi, Bapak Ibu Guru memberikan PHK berapa kali? Jadi, berapa kali PHK-nya diberikan oleh Bapak Ibu Guru? Kalian jumlahkan, kemudian kalian bagi dengan banyaknya PHK tersebut. Sehingga kalian akan mendapatkan nilai raport. Jadi, kalian tentukan rata-rata PHK yang selama 1 semester ini Bapak Ibu Guru berikan. Itu untuk menentukan nilai raport pada PHK. Demikian berkaitan dengan kurikulum. Untuk selanjutnya, saya akan menyampaikan berkaitan dengan jadwal pembelajaran. Untuk anak-anakku semua yang saat ini kalian mengikuti MPLS, pada jadwal di sini kalian bisa lihat di sini adalah jadwal semester ganjil. Di sini ada kode dan juga nama-nama guru. Kemudian di sini ada wali kelasnya. Jadi kode A ini adalah Suster Meriam Juniati. Kemudian kode B DRS V Dadang Mayantara, ini adalah saya sendiri. Kemudian kode C Purwosasmitaji dan seterusnya. Kemudian kita lihat pada sebelah kanan, yaitu pada jadwal. Di sini ada Senin, terus kemudian 7A,
7B, 7C, 7D, dan seterusnya sampai dengan 9E. Di sini ada 1, 2, 3 sampai 8. Ini adalah maksudnya adalah jam pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan ke-8. Di sini mulai dari hari Senin sampai dengan hari Kamis itu pembelajaran sampai jam ke-8. Yang perlu kalian ketahui pula, untuk jam pertama itu dimulai dari pukul 7.20 sampai dengan 8.00. Kemudian jam kedua 8.00 sampai dengan jam 8.40 dan seterusnya. Ini waktu pembelajarannya adalah 40 menit. Kemudian yang perlu kalian perhatikan di sini antara kode dan mata pelajarannya. Pada 7A jam pertama itu adalah kodenya S. Kita lihat kode S, di mana kode S adalah Ibu Aprilia Purwaningrum SPD. Untuk mata pelajarannya bisa kalian lihat di sini, yaitu BIN. Nah, BIN itu apa? BIN itu adalah bahasa Indonesia. Jadi kode S yaitu Bu Aprilia Purwaningrum mengajar bahasa Indonesia. Kemudian diajarkan dari jam pertama sampai jam ke-6. Berarti 6 jam pelajaran itu adalah bahasa Indonesia. Kemudian jam 7.08 yaitu kode Y. Kode Y siapa? Kalian lihat di sini. Bapak Dr. Andes Y.L. Wibowo. Pada Bapak Dr. Andes Y.L. Wibowo mengajar sen. Sen itu apa? Sen adalah seni budaya. Jadi sen itu adalah seni budaya. Kalian untuk kode untuk mapel ini singkatannya semua sama. Yang perlu kalian perhatikan, misalnya dari kelas 7A sampai dengan 7E hari Senin. Ini semua dari jam pertama sampai dengan jam ke-6 adalah bahasa Indonesia. Jadi dilaksanakan secara bersama-sama. Ini memang mungkin bisa terlaksana karena sistem kita adalah sistem daring. Nah, berkaitan dengan bagaimana nanti pengaturannya antara kode S yaitu Bu Aprilia Purwaningrum dengan Bapak Y.L. Wibowo akan saling berkoordinasi. Kemudian kelas yang lainnya, misalnya ini kelas 7 kode S tadi bahasa Indonesia Bu April. Kemudian kode Y Bapak Dr. Andes Y.L. Wibowo dengan seni budaya. Kemudian kode J kalian lihat, kode J adalah Bu Katarina Dwining SPD. Bu Katarina Dwining SPD mengajar apa? BIG, BIG, artinya apa? Bahasa Inggris. Ya, jadi BIG bahasa Inggris. Kemudian kode K kalian lihat. Kode K adalah Bu Anastasia Yunitasari. Mata pelajarannya itu apa? PPKN. Jadi kode K mata pelajarannya adalah PPKN. Kemudian pada hari Rabu kode W. Kode W apa? Dilihat siapa kode W? Bu Dr. Anda Agnes Pratiwi. Mengajar mata pelajaran apa? Mat, berarti matematika. Kemudian dilihat masih pada hari Rabu yaitu kode T. Kode T kalian bisa lihat yaitu Bapak Dr. Andes Untung Budiman. Bapak Dr. Andes Untung Budiman mengajarkan adalah AGM. AGM itu apa? Agama dan Budi Pekerti. Kemudian untuk hari Kamis adalah kode F.
kode F, yaitu bisa dilihat kode F yaitu Bapak Muhammad Saifuddin SPD. Bapak Muhammad Saifuddin SPD, kode F. Mengajar bidang studi apa? Di sini tertulis IPA, berarti beliau akan mengajar IPA. Kemudian dilanjutkan dengan kode H, yaitu jam ke-6. Kode H. Kode H itu siapa? Bisa kita lihat, yaitu Bapak Kurniawan Chandra. Mata pelajaran yang diajarkan itu adalah INF. Artinya apa? Informatika. Jadi informatika ini yang diajarkan oleh Bapak Kurniawan Chandra dengan kode H. Kemudian jam ke-8 kode AD. Di sini kode AD adalah Bu Tati Yuliana. Mengajarkan bahasa apa? MAN, berarti bahasa Mandarin. Kemudian hari Jumat. Hari Jumat kode U untuk jam pertama dan kedua. Kode U adalah siapa nih? Bisa kalian lihat. Bapak Dr. Andes Valentinus Sriyadi. Bapak Dr. Andes Valentinus Sriyadi mengajarkan apa? Kamu lihat di sini kode U yaitu BJW. Nah, BJW itu apa? Bahasa Jawa. Kemudian dilanjutkan dengan kode D jam ketiga sampai dengan jam kelima. Kalau kode D bisa kalian lihat di sini adalah Bapak Andreas Yayan K, SPD. Bapak Andreas Yayan K akan mengajar apa? ORG, di mana ORG itu adalah merupakan pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, ataupun juga PJOK. Ini yang diajarkan oleh Bapak Andreas Yayan Kurniawan dengan kode D. Kemudian hari Sabtu adalah kode E. Kode E itu siapa? Bisa kalian lihat di sini. Kode E adalah Bapak Dwi Haris Fitriansah SPD. Mata pelajaran apa yang diajarkan? Bisa kalian lihat. Mata pelajaran IPS. Jadi Bapak Dwi Haris Fitriansah akan mengajarkan pelajaran IPS. Kemudian dari jadwal ini ya kalian bisa melihat semua di mana pada kelas 7 sampai dengan kelas E jadwalnya adalah sama ya. Jadi jadwalnya adalah sama karena memang sistem daring atau virtual dalam proses pembelajaran maka bisa memungkinkan kita laksanakan secara bersama-sama. Jadi untuk jadwal pelajaran nanti kalian bisa lihat. Untuk melihat kelasnya ya kalian lihat ini di sini ada 7A, 7B, 7D, 7E ya. Ini untuk kelas 7, sedangkan kelas 8 ini ada 8A, 8B, 8C sampai dengan 8F. Kelas 9-nya 9A sampai dengan 9E. Kemudian jamnya dari jam pertama sampai dengan jam ke-8, di mana pengaturan jamnya adalah seperti ini ya. Ini sudah terdaftar semua. Jadi ini cara kalian nanti untuk membaca jadwal pelajaran pada semester ganjil. Jadi ini akan berlaku pada semester ganjil di mana proses pembelajaran kita akan dilaksanakan secara daring. Sehingga dalam satu hari kita lihat bahwa 2 mata pelajaran, maka dalam pengaturan proses pembelajaran nanti akan diatur oleh Bapak Ibu Guru yang mengajar pada hari tersebut. Jadi paling tidak kalian tahu, oh ini S, kode S,
Bu April mengajar bahasa Indonesia, kemudian kode Y Bapak Y.F. Wibowo mengajar seni budaya. Jadi untuk mata pelajaran dengan kode-kode ataupun singkatan-singkatan baik kelas 7 sampai dengan kelas 9 itu adalah sama. Mungkin yang berbeda kalau di kelas 9 misalnya ada pra itu apa? Prakarya. Sedangkan kelas 7 INF informatika. Ini yang membedakan. Karena memang kelas 9 mata pelajarannya masih prakarya. Baru nanti kalau sudah naik semua dari kelas 7 ke kelas 8, kelas 8 ke kelas 9 yang tahun ini, maka semuanya nanti akan informatika. Jadi berkaitan dengan jadwal, harapan saya apa yang sudah saya sampaikan pada saat ini bisa kalian pahami semua. Kalau seandainya kalian masih belum paham betul karena ada grup siswa untuk masing-masing kelas, nanti kalian bisa bertanya pada wali kelas kalian masing-masing. Saya rasa itu. Terima kasih pada kalian semua yang sudah mengikuti MPLS virtual untuk sesi berkaitan dengan kurikulum SMPK Maria Fatimah yang sudah saya sampaikan ini. Dan harapan saya kalian semua bisa mengikuti ini dengan sebaik-baiknya dan tetap sehat-sehat selalu. Terima kasih.